Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan dari pembacaan kitab Syarh Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala. Yang mana pertemuan kemarin ya alhamdulillah kita sudah membacakan paragraf awal dari pembahasan kitab Syarh Sunnah. Dan kembali kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan selanjutnya dari kitab Syarh Sunnah ini insyaallah taala. Kitab yang ditulis oleh beliau secara langsung dan beliau memberi ya kepada buku tersebut dari karya tulis beliau dengan nama Syarh Sunnah ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal pertemuan. Kemudian kita sampai kepada pembahasan selanjutnya dari ucapan beliau, dari tulisan beliau Al-Imam Muhammad Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda sekalian para pembaca, annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdatsun, bahwasanya membicarakan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu merupakan muhdatsun ya, sesuatu yang terlarang ya, sesuatu yang tercela. Dan ini dihati-hatikan oleh para ulama dari kalangan para mutaqaddimin ya, ulama generasi terdahulu ya, terutama dari kalangan masa 300 Hijriah ya, yang telah disampaikan dan dihati-hatikan oleh para a'immatus salaf. Dan kemudian beliau melanjutkan huwa bid'atun wa dhalalatun ya. Hal tersebut yaitu memperbincangkan atau ya membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kebid'ahan ya. Bid'ah yang sesat. Summa wala yutakallimu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu, yakni bihi nafsahu azza wajal. Dan tidaklah Rabb di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala diperbicarakan melainkan illa bima wasafa bihi nafsahu azza wajal, kecuali dari apa yang telah Allah sendiri yang mensifati akan dirinya, yaitu fil Quran wa mabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, sebagaimana keterangan tentang Allah di dalam Al-Qur'an dan juga dari apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Fa huwa jalla sana'uhu wahidun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik kemuliaan ya, satu-satunya yang Maha Esa. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali dia membawakan dalil di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian barakallahu fikum, Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali melanjutkan, Rabbana awwalun bila mata, bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dia adalah Rabb yang pertama
satu-satunya yang pertama yang sudah ada sejak dahulu, bila mata, tanpa dipertanyakan bahwasanya kapan Allah itu sudah ada. Ya, karena memang sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak dahulu. Ya, sejak segala sesuatunya belum ada, belum tercipta, maka Allah Subhanahu wa taala ya telah ada. Wa akhiru bila muntaha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala juga yang maha akhir bila muntaha, tanpa diakhirkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang kekal, yang tidak akan berakhir, yang tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Ya, dialah yang pertama dan dia juga yang terakhir, ya, yang sempurna, yang tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh sifat-sifatnya, di dalam seluruh ya keagungannya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dari segala apa yang tersembunyi dan nampak. Wa ala arsyihi istawa. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dan dia istawa. Ya, dan ini makna istawa di sini bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya istawa di sini dimaknai dengan istaula. Ya. Karena makna istawa di sini adalah bersemayam di atas arsy. Wa ilmuhu bikulli makanin, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala tempat. Ya. Kemudian barakallahu fikum, la yakhlu min ilmihi makanun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari ilmunya tersebut tempat, ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, zat yang menopang dirinya sendiri tanpa membutuhkan bantuan apapun. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan kembali, wala yaqulu fi sifati rabbi kaifa wa lima illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Dan tidak dikatakan ya terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sifat-sifatnya yang ada, kaifa wa lima, bagaimana, kenapa, ya, mempertanyakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala, kecuali memang di dalamnya ada hajat. Jika seorang itu dia bingung terhadap ya sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu tidak mengapa. Nah, tapi asalnya adalah tidak boleh mempertanyakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala bila kaif, ya, bila ta'til, bila ta'rif, ya, bila dan seterusnya, tanpa membagaimanakannya, dan kita menyandarkan bima ja'at bihi Al-Qur'an was sunnah, ya, sebagaimana datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Summa, ya, kemudian barakallahu fikum ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali melanjutkan, wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, ya. Wa tanziluhu wa nuruhu laisa bimakhluqin. Al-Qur'an kalamullah, baik itu turunnya, cahayanya, seluruhnya itu merupakan bukan makhluk. Ya. Li'anna al-Qur'ana minallah. Karena Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, wa makana minallah falaysa bimakhluqin. Dan setiap apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Ya. Wa hakadha qala Malik bin Anasin wa Ahmad bin Hanbalin wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipegangi sebagai keyakinan ahlu sunnah, diantaranya pendapat yang dipegang oleh para imam
ya, yaitu Al-Imam Malik Ibn Anas, kemudian Imam Ahmad Ibn Hambal, dan seluruh para fuqaha ahlu fiqih, ya, baik itu dari kalangan sebelumnya, dari sebelum keduanya ini, yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad, maupun sesudahnya, ya, sesudah keduanya. Kemudian dia mengatakan wal mirau fihi kufrun, dan memperdebatkan, mengomentari, memperbincangkan, menolak, ya, apalagi ini merupakan sebuah kekafiran. Jadi segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifatnya, ya, di antaranya adalah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkannya. Itu merupakan kalamullah, bukan makhluk. Dan pendapat ini telah dipegangi sejak zaman ke zaman, ya, sebagai i'tiqad, keyakinan, sebagai usuluddin, ya, keyakinan yang baku, ya, asas fundamen di dalam kaidah, ya, beragama. Bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk di antaranya. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, dan seluruh para fuqaha sebelum maupun sesudah mereka berdua. Memperdebatkan, mengomentari, memperbincangkan, mempertanyakannya ini adalah kekufuran, ya, wal mira'u fihi kufrun, memperdebatkannya ini adalah kekufuran. Kemudian barakallahu fikum, wal imanu bi ru'yati yaumal qiyamah, dan kita mengimani, beriman bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yarawnallaha azza wa jal bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjaman. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang beriman, dan ini adalah merupakan puncak kenikmatan nanti di surga. Ya, tidak ada puncak yang paling nikmat di dalam surga melainkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala bila hijab, tanpa hijab, wala turjaman, dan tanpa penterjemah. Karena kelak nanti seluruh orang-orang yang beriman, walaupun mereka di dunia itu berasal dari negeri yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, namun ketika mereka di surga nanti, mereka dengan bahasa yang sama, bahasa yang mereka pahami dengan pemahaman yang baik, ya, sehingganya mereka tidak butuh untuk penterjemah, ya, dan mereka tidak butuh kepada hijab, kama tarawnal qamar, dalam hadis yang banyak datang dari, ya, hadis sahih, ya, bahwasanya orang-orang beriman nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memandang bulan purnama, ya, tanpa berdesak-desakan. Nah, kemudian wal imanu bil mizani yaumal qiyamah, dan kita akan beriman, ya, dengan mizan, timbangan, ya, timbangan pada hari kiamat. Yuzanu fihil khaira wa syarra, lahu kifatani lisanun, yang mana timbangan tersebut akan menimbang setiap amal kebaikan daripada, ya, orang-orang yang beriman, ya, baik itu amal kebaikannya maupun amal buruknya. Dan ma'ruf bahwasanya orang-orang kafir itu mereka, ya, segala amal kebaikannya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi Allah telah memberikan balasannya itu di dunia. Ya. Dan ini hanya khusus bagi orang yang beriman, ya, bagi muslim. Sehingganya Allah memperhitungkan atau menghisap mereka dan menimbang amalan baik dan amalan buruk mereka. Lahu kifatani lisanun, dan dari kedua daun timbangan tersebut dapat berbicara nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian wal imanu bi adzabil qabr wa munkarun wa nakir, dan kita beriman, mengimani bahwasanya nanti di dalam kubur itu terdapat azab dan juga nikmat. Ya. Beriman kepada azab kubur. Begitupun dengan
malaikat yang akan mendatangi ya ke dalam kubur itu, yaitu Munkar dan Nakir. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum, wal imanu bihaudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita mengimani ya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah salah satu di antara nikmat nanti di padang ya mahsyar, bahwasanya kita akan orang-orang yang beriman insyaallah taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan oleh Nabi SAW di telaga beliau, ya, yang mana di sana nanti Nabi SAW akan memberikan minum kepada umatnya. Di tengah seluruh manusia akan dikumpulkan di padang yang luas, ya, yang sangat menyusahkan pada saat itu, yang mana satu sama lain itu tidak akan lagi saling memperdulikan. Dalam kondisi mereka itu bertelanjang dan matahari itu sejengkal jaraknya dari kepala. Sehingganya Aisyah ketika mendengar hadis ini, beliau takjub dan terheran-heran, bagaimana bisa ya Rasulullah wanita dan laki-laki itu dalam keadaan telanjang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, benar, ya. Dan kenapa mereka itu berlaku demikian? Karena pada saat itu, ya, manusia sudah disibukkan dengan amal mereka, sehingganya mereka tidak lagi memikirkan satu sama lain, ya. Bahkan tidak memperdulikan anak mereka, tidak memperdulikan orang tua, semuanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ya. Tidak ada lagi hubungan kekerabatan, hubungan darah, ya, hubungan nasab itu tidak ada. Dan ini kita diantaranya mengimani telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walikulli nabiin haud, dan setiap nabi itu mereka memiliki telaga, illa salihun, kecuali Nabi Saleh, ya, kecuali Nabi Saleh, yang mana Nabi Saleh tidak memiliki telaga, karenanya fa inna haudahu daru naqatihi, telah diganti dengan susunya untanya, susu untanya. Akan tetapi ya ikhwah, ya, barakallahu fikum, bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari terkait penjelasan ini adalah hadis dhaif. Akan tetapi adapun hadis tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya dan itu sahih. Tapi dalam redaksi yang disampaikan beliau ini, terutama dalam pembahasan Nabi Salih ini tidak datang dari ja'ahada fi hadisin maudhu', ya, palsu, aslalahu, ya, tidak ada asalnya redaksi tersebut, ya, wallahu musta'an. Kemudian kita lanjutkan kembali, wal imanu bisirat ala jahannama, dan kita beriman terhadap sirat, ya. Sirat itu adalah jembatan yang akan kita lewati nanti di atas neraka jahanam, ya, nasallahu alaihi. Maka kita sebagai seorang yang beriman, terutama ahlu sunnah, ya, ini mengimani adanya sirat, ya, jembatan yang akan dilewati oleh setiap orang, ya, apakah dia sampai ke dalam surga atau tidak. Ya khudus siratu mayyasha Allahu, yang dengan demikian itu sirat tersebut, jembatan tersebut akan memasukkan, ya, siapa saja yang Allah kehendaki ke dalam surga. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingganya ketika Allah mengizinkan bahwasanya seorang itu layak untuk melewati sirat tersebut, maka sirat tersebut akan, ya, memberikan jalannya, memudahkan jalannya, ya, hingga dia sampai kepada tujuannya. Wa yajuzu may Allahu, ya, dan dia mempersilahkan, memudahkan, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki untuk melewatinya. Wa yasqutu fi jahannama may Allahu, dan sirat tersebut juga akan menjatuhkan siapa saja ke dalam jahanam, nasallahu alaihi, bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan dari kesemuanya itu, dari orang-orang yang melewati sirat ini, mereka akan memiliki cahaya
memiliki cahaya ala qadri imanihim, sesuai kadar keimanan mereka. Makanya jika seseorang itu semakin besar keimanannya, semakin baik, maka mereka akan memiliki cahaya yang terang. Akan tetapi sebaliknya, siapa saja yang keimanannya itu ya rendah atau bahkan tidak memiliki keimanan, maka itu akan gelap, tidak meneranginya di sirat nanti. Nasallahu alaihi. Kemudian ya ikhwah, barakallahu fikum, wal imanu bil anbiya'i wal malaikah. Ya, Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada poin selanjutnya itu kita mengimani ya terhadap seluruh para nabi dan para malaikat, ya, seluruh para nabi dan para malaikat. Nah, kemudian wal imanu bi annal jannata haqqun, dan kita mengimani bahwasanya surga itu adalah benar adanya. Ya, kita tidak bisa atau tidak boleh untuk mendustakan jannah. Ya, karena jannah atau surga itu merupakan benar adanya, dan itu adalah ya ganjaran atau tempat kembali bagi orang-orang yang beriman. Wan naru haqqun, ya, wan naru haqqun, ya. An-nar di sini setelahnya adalah atof, ya, dan dia mengikuti daripada jannah, ya, sebagai apa? Sebagai isim anna, ya, mansub. Wan naru haqqun, dan neraka juga demikian, yaitu hak, benar. Ya, neraka itu adalah tempat kembali bagi para orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, dan orang-orang murtad, dan juga orang munafik. Ya, orang munafik mereka tempat kembalinya ada di neraka jahanam. Fi asfali darkin nar, ya, di dalam neraka yang paling dasar. Ya. Karenanya orang-orang munafik ketika di dunia mereka dihukumi muslim. Ya, kenapa dihukumi muslim? Karena hakikatnya mereka menampakkan keislaman, akan tetapi di sisi lain mereka menyembunyikan kekafiran mereka, ya. Namun asalnya orang munafik itu adalah orang kafir, ya. Dan tempat kembali mereka adalah di neraka jahanam, khalidina fiha. Mereka kekal di dalam api neraka jahanam, tempat mereka paling dasar, ya, di neraka jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian makhlukatani, ya, keduanya ini yaitu surga dan neraka, ini merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh alam, ya, manusia, bumi, surga, neraka, itu seluruhnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jin, syaitan, ya, seluruhnya makhluk, termasuk adalah surga dan neraka. Kemudian al-jannatu fis sama'is sabi'ah. Ya, bahwasanya surga itu berada di langit yang ketujuh. Wasaqfuha al-arsh, dan atapnya surga itu adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wan naru tahta ardi as-sabiati as-sufla, dan api neraka jahanam itu di bawah 7 lapis bumi yang paling, ya, dasar. Wa huma makhluqatani, dan keduanya itu adalah makhluk. Qad alimallahu ta'ala adada ahlil jannati wa man yadkhulaha wa adada ahlin nar, ya, wa man yadkhulaha la tanfiyana abadan wa huma ma'a baqaillahi tabaraka wa ta'ala abadal abdaini fi dahri dahirin, ya, abidin fi dahri dahirin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengetahui, ya, bilangan dari penduduk surga, ya, berapa jumlahnya, siapa saja yang akan memasuki jannah. Ini semua meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya secara detail, ya, siapa saja jumlah bilangan yang memasuki jannah, ya. Dan begitu juga, ya,
Allah mengetahui siapa saja yang menjadi penduduk neraka jahanam beserta jumlah mereka. Dan mereka ini ya apa namanya surga dan neraka ini adalah kekal, tidak akan fana selamanya. Tidak akan fana selamanya. Surga dan neraka itu adalah kekal. Perhatikan, ini adalah masalah akidah, ya. Masalah akidah yang diremehkan oleh sebagian besar orang, ya. Nah, inilah pelajaran-pelajaran akidah yang telah diajarkan oleh para ulama kita dari zaman ke zaman, ya, terutama apa yang telah diwariskan oleh para ulama kita dalam membentengi akidah kaum muslimin, ya. Bahkan sampai sedetail ini di dalam permasalahan, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya dan seterusnya, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Di antaranya penjelasan ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwasanya surga dan neraka itu adalah kekal selamanya. Wa huma ma'a baqaillahi tabaraka wa taala. Ya, dan keduanya ini, surga dan neraka ini, kekal bersamaan dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama-lamanya. Naam. Taib. Kemudian wa Adam alaihi salam, ya, dan ini mengkisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam, maksudnya adalah menjelaskan, ya, wa Adam alaihi salam, dan Nabi Adam alaihi salam kana fil jannatil baqiyatil makhluqati, bahwasanya dia, Nabi Adam alaihi salam, dahulu itu merupakan penduduk surga, ya, berada di surga, diciptakan di surga, menempati surga dalam keadaan yang, ya, yang mana surga itu adalah makhluk dan dia sebagai makhluknya, ya. Kemudian fa ukhrija minha ba'dama asallahu azza wajal. Kemudian dia dikeluarkan, ya, Nabi Adam ini dikeluarkan, ya, dari, hanya kembali kepada jannah, ya. Hanya di sini kembali kepada jannah ba'dama asallahu azza wajal. Setelah Nabi Adam alaihi salam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, ya. Yang mana Nabi Adam ini melanggar dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mendekati sebuah pohon, ya, lalu kemudian dilarang untuk memetik dan memakan buahnya dan seterusnya. Sehingganya yang dengan demikian itulah Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab maksiat, ya, dengan sebab maksiat, sehingganya menghilangkan dari nikmat, ya, nikmat yang begitu besar, ya, sebagai ujian bagi Nabi Adam alaihi salam sekaligus penghapus dosanya. Sehingganya dari kisah inilah, ya, apa namanya, manusia itu berada di dunia, ya. Wallahu a'lam. Kemudian wal imanu bil masihid dajjal, ya, dan kita beriman dengan, ya, al-masih ad-dajjal, ya, seorang pendusta, seorang kadzab, ya, dajjal yang membawa fitnah yang begitu besar nanti di hari kiamat, di penghujung zaman, ya, yang mana dia memiliki tanda, di antaranya adalah matanya itu adalah buta, ya, memiliki cacat di matanya dan terdapat, ya, lafaz kafir di keningnya, di jidatnya, seperti itu. Inilah dajjal yang membawa fitnah yang besar nantinya, ya. Bahwasanya nanti Allah memberikan kepada dajjal ini, ya, kelebihan yang dimiliki olehnya ini, sehingganya dia nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat, ya, menaklukkan dunia, ya, dalam beberapa waktu sebelum nantinya dia akan terbunuh, ya, dan mati. Ini adalah fitnah yang paling besar nanti di akhir zaman, yaitu dengan munculnya dajjal, dan kita wajib mengimani hal tersebut. Ya, mengimani bahwasanya dajjal adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang akan, ya, Allah keluarkan atau Allah adakan di akhir zaman nanti.
Nas'alullah assalamul afiyah. Ya, wa na'udzubillahi min fitnatid dajjal. Dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal bahkan sejak dari sekarang. Dan ini banyak ya diperintahkan bahkan oleh Nabi SAW kita berlindung dari fitnah dajjal ya, di antaranya bacaan yang kita baca di tahiyatul akhir ya, pada tahiyatul akhir berlindung dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ini menandakan berbahayanya dajjal ya. Bahkan jauh sebelum kemunculan Dajjal itu sendiri, fitnahnya sudah ya bermunculan di setiap zaman. Dan pengikut Dajjal yang paling banyak adalah para wanita, ya, sallallahu alaihi. Kemudian wal imanu binuzuli Isa bin Maryam ya alaihi salam. Yanzilu fayaqtulu ad-dajjal ya, dan kita beriman bahwasanya Isa bin Maryam itu akan kembali hadir di dunia ini, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ya, gunanya untuk apa? Ya, meluruskan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam bukanlah seorang Tuhan atau anak Tuhan, melainkan Isa bin Maryam ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyerukan kepada tauhid ya. Dan dia akan turun serta membunuh Dajjal di akhir zaman. Wa yatazawwaju wa yusalli khalfa qa'imi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan akan menikah dan sholat di belakang imam. Akan tetapi ini riwayatnya juga dalam konteks menikah di sini ini tidak dikenal oleh para ulama ya. Ini tidak tahu ya konteks tersebut. Akan tapi selebihnya ini adalah benar ya hadisnya. Ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia nanti ya, dari langit ke dunia untuk menjalankan sebuah tugas terakhir dia di dunia ya, dan dia akan sholat di belakang seorang imam ya dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Imam Mahdi ya. Kemudian beliau wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimun. Kemudian Nabi Isa alaihi salam beliau akan wafat, akan meninggal dunia, mati sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Beliau akan mati kemudian akan dikafani oleh kaum muslimin ya, dikafani dan disolati oleh kaum muslimin. Ya. Nabi Isa nanti ya di akhir zaman itu akan membantah ya orang-orang kafir dari kalangan kafir asli, yaitu Nasara khususnya, yang mana mereka menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan ya, menganggap sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Ini akan diluruskan ya, akan dibantah secara langsung. Nah, Nabi Isa akan membunuh babi dan kera ya, dan menghancurkan salib ya, menghancurkan salib, mematahkan salib ya, memerangi mereka. Nabi Isa datang untuk memerangi mereka, mengajak mereka untuk tunduk kepada syariat Ar-Rahman ya, kepada syariatul Islam ya, menegakkan ya hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Keras Nabi Isa nanti di akhir zaman itu keras ya. Enggak ada yang namanya basa-basi. Ya, sunatullah. Lalu menghidupkan jizyah ya, menghidupkan jizyah yang menjadi bagian daripada syariat Islam, yaitu upeti ya untuk kepada orang-orang kafir ya, sehingga mereka mendapatkan suaka dari upeti tersebut. Ya, inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun. Ya, ini juga akidah Ahlus Sunnah ya, di dalam iman ya, di antara prinsip-prinsip beriman, yaitu di antaranya adalah beriman bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan, wa amrun wa qaulun wa niyatun wa isabatun, yazidu wa yanqusu wa yazidu ma yasha'allahu wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu bertambah dan berkurang ya, perbuatan dan ucapan dan amal. Niat di sini keyakinan ya, ucapan, keyakinan ya, sama saja maknanya ya.
Ya. Jadi iman itu adalah ya sebagaimana yang diyakini oleh akidah Ahlus Sunnah yang dibawakan oleh para ulama kita, dan di antara dahsyatnya juga yaitu sebagaimana penjelasan Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari yang beliau meriwayatkan ya eh, apa namanya yang memiliki kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Beliau memiliki 1.000 guru kurang lebih dan mereka semua di atas akidah yang sama. Bahwasanya al-iman bi anal iman qaulun wa amalun ya. I'tiqadun wa qaulun wa amalun, keyakinan, ucapan dan perbuatan yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, ya, dan berkurang juga dengan maksiat, ya. Berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang, ya. Iman bisa bertambah dan berkurang. Kapan dia itu bertambah keimanan seseorang? Yaitu ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka imannya itu kan senantiasa bertambah, ya. Dan seseorang juga bisa imannya itu berkurang dan ini adalah suatu hal yang manusiawi, ya. Berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dikatakan di sini hatta la yabqa minhu syai', bahkan sampai keimanan itu bisa jadi tidak tersisa sedikit pun, ya, tidak lagi tersisa keimanannya, artinya hilang keimanannya, artinya kufur, keluar, ya, keluar dari agama Islam, yaitu murtad. Ya, nasallallahu alaihi. Makanya pentingnya menjaga keimanan kita, ya, menjaga keimanan kita agar senantiasa terjaga, ya. Bagaimana kiat-kiat menjaga keimanan di tengah kehidupan, di tengah terutama di tengah ya zaman fitnah seperti sekarang ini, zaman riddah, zaman berbondong-bondongnya orang murtad, orang-orang kufar, ya, bahkan bangga dengan kekafirannya, bahkan bangga dengan kemurtadannya, ya. Dianggap kemurtadan itu sebagai keimanan, sedangkan keimanan itu dianggap sebagai apa? Ya, kemurtadan. Dia anggap itu apa namanya? Maksiat, tapi dia anggap itu sebagai apa? Hal yang lumrah. Ini wajar, nggak masalah. Itu maksiat dan sebagainya, ya. Hatta la yabqa minhu syai', bahkan sampai-sampai keimanan seorang itu bisa jadi tidak lagi tersisa pada dirinya, ya. Ini berbahaya, nasallahu alaihi. Makanya hari ini sudah sangat luar biasa, ya, keimanan kekufuran itu dibungkus dengan berbagai macam bungkusan, ya, ada yang dibungkus dengan ya bahkan sampai dibungkus dengan agama, keimanan, ya. Seakan-akan kemurtadan atau kekufuran itu adalah iman, ya, wallahu musta'an. Kemudian wa khairu hadhil ummah, ya, wa khairu hadhil ummah ba'da wafatihi uh, ba'da wafati nabiha sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sebaik-baik, ya, kata Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali di sini menyebutkan, ya, beliau mengatakan khairu hadil ummah ba'da wafatin nabiha sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik, ya, kaum, sebaik-baik umat di apa namanya pada umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para anbiya maksudnya, atau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, kemudian wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hakadha ruwa lana an Ibni Umar qol, ya, yaitu sebaik-baik umat yaitu adalah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Khalifatur Rasul, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian setelahnya yaitu Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, kemudian setelahnya lagi ada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hakadha ruyalana an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu qol, dan inilah yang diriwayatkan kepada kita, yang sampai kepada kita dari Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar ibn Khattab, beliau mengatakan kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Ya, bahwasanya dahulu kami itu
berbincang-bincang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah pada saat itu di tengah-tengah kami, ya di tengah-tengah di tengah-tengah kami bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kami mengatakan dan berbincang-bincang kepada Nabi SAW bersama Nabi, ya, inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman. Ya, yaitu adalah orang-orang terbaik setelah Nabi SAW itu adalah Abu Bakar Siddiq, Umar dan juga Utsman, ya, ridwanullah alaihim ajmain. Wa yasma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika falinkirhu. Ya, kemudian Nabi SAW beliau mendengar akan hal tersebut, ya, karena memang Nabi SAW sedang bersama para sahabat, ya, dan tengah membincangkan hal tersebut. Kemudian Nabi setelah mendengar perkataan itu, ya, redaksi seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mengingkarinya. Ya, ini adalah bentuk apa namanya eh, takrir, ya, diantaranya apa namanya sunnah itu ada yang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun semisal, ya, intinya ini adalah takrir, ya, takrir dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut, ya, itu sama saja adalah beliau Nabi SAW setuju, ya, setuju, ya, ya. Makanya apa namanya sunnah Nabi SAW itu ada qauliyah, ada fi'liyah, kan seperti itu. Ya, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Ini takririyah yang dimaksud di sini. Ya, persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, ya, akan hal tersebut, ya. Atau ada juga, ya, khalqiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu artinya eh, Nabi tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengajarkan kepada para sahabatnya ataupun menganjurkan dan sebagainya, tapi itu terpampang dari diri Nabi pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa pakaiannya, ya, sifat-sifatnya dan sebagainya. Ya, sifat dan fisiknya, misalnya beliau memakai apa, menggunakan apa, berjalannya beliau, berbicaranya, cara bermuamalahnya. Ini juga termasuk halqiyah, bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya, tapi yang ma'ruf adalah qauliyah, fi'liyah dan takririyah dan seperti itu. Ya. Ini adalah sesuatu yang disetujui oleh Nabi SAW. Beliau tidak mengomentari apalagi menolak. Ya, jadi orang-orang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Kemudian afdalun nas ba'da haula, kemudian sebaik-baik seutama-utamanya manusia setelah mereka Abu Bakar, Utsman dan Umar dan Utsman, yaitu Aliun, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa Talhah, wa Zubair, ya, wa Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian wa Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id ibn Zaid, wa Abdurrahman ibn Auf, ya, wa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Amir bin Jarrah, ya, 10 orang ini. Pada paragraf ini mereka semua ini adalah sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia. Wa kulluhum yasluhu lil khilafah, dan merekalah orang-orang yang pantas, ya, eh, menjabat setelahnya sebagai seorang, ya, mendirikan khilafah, ya, sebagai seorang khalifah. Mereka adalah orang yang pantas, orang yang memiliki kemuliaan yang diiktiraf Nabi SAW, ya. Sebagaimana hadis juga, ia berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, ya, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman dan seterusnya para sahabat, ya. Dan Allah meridhoi mereka dan sebagainya. Ini mereka semua adalah orang yang terjamin, ya, orang-orang yang terbaik eh, di zaman mereka, ya, terutama tiga generasi terbaik tadi itu, tiga orang terbaik, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, ya. Summa afdalun nasi ba'da haula, kemudian dilanjutkan kembali, yang sebaik-baik manusia manusia setelah mereka itu Allahu musta'an.
Ya, kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka, ya, yaitu adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnul awwalul ladzi bu'itsa fihim, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnul awwalul ladzi bu'itsa fihim, pada kurun masa pertama, ya, pada kurun masa pertama yang mana alladzi bu'itsa fihim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus di tengah mereka, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah para sahabat, terutama generasi-generasi awal, ya, yaitu yang tadi sudah disebutkan, orang-orang yang senior, orang-orang dari kalangan orang-orang tua yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, anak-anak mudanya dari kalangan Ali bin Abi Thalib, dari kalangan wanita yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, Khadijah bintu Khuwailid, ya, dan seterusnya. Inilah mereka orang terbaik yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka, hidup, ya, bersama mereka. Al-muhajirun al-awwalun wal ansor, ya, wa hum man shalla qiblatain. Ya, mereka dari kalangan muhajirin dan ansor, yang mana mereka salat di dua Ka'bah, dua kiblat maksudnya, afwan, di dua kiblat, ya, sebelum dipindah kiblat pertama itu di Madinah, kemudian dipindahkan ke Ka'bah setelah Fathu Mekah. Kemudian summa afdalun nas ba'da haula'i min man sahiba, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw syahran aw sanah aw aqalla min dzalika aw aksara. Kemudian generasi terbaik setelahnya lagi adalah mereka yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu cuma sehari atau sebulan atau hanya setahun atau lebih dikit dari hal tersebut atau juga lebih banyak dari hal tersebut, ya, mereka adalah generasi terbaik. Dan apakah kita termasuk orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka boleh jadi ya, ya. Karena bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu artinya tiba kepada beliau dan tidak hanya terbatas kepada meskipun memang hukumnya adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, kaum muslimin yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjauhi segala bentuk kekufuran, kesesatan, kebid'ahan, maka mereka juga adalah termasuk para sahabat Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah pada suatu kisah menangis, ya. Sehingga para sahabat bertanya, ya, kenapa Anda menangis? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merindukan umatnya. Beliau mengatakan seperti itu, ya, merindukan para sahabatnya maksudnya. Lantas para sahabat itu terheran-heran, bukankah kami ini yang bersama Anda wahai Rasulullah adalah sahabat Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, jelas, ya. Kalian adalah sahabatku. Ya, tapi ada sahabat yang mereka itu jauh hidupnya semasaku, ya, dan tidak pernah menjumpaiku, akan tapi mereka mencintaiku, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya, ya, berkonsentrasi di dalam menyebarkan dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka inilah yang dimaksud dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, seperti itu. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, tarahama alaihi wa tadhkuru fadlahu. Dan kita, ya, memberikan tarahum, sematan atau doa rahmat kepada mereka, ya, terhadap para sahabat ini. Wa tadhkuru fadlahu, dan kita menyebut-nyebut, ya, keutamaannya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa taquffa an zallatihi, dan kita juga berdiam diri dari membicarakan kekeliruan dan ketimpangan, ketergelinciran mereka. Katanya mereka itu adalah orang-orang yang sama seperti manusia pada umumnya, tidak berbeda. Ya, tapi mereka memang memiliki keutamaan pada setiap dari mereka. Dan mereka juga memiliki ketergelinciran, kekeliruan dan sebagainya. Tetapi kita tidak berhak, ya, untuk mengomentari atau menggunjing dari kekeliruan dan kesalahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala nazkuru ahadan
minhum, dan kita tidak menyebut-nyebut ya satupun dari mereka, ya kesalahan dari setiap mereka, ya illa bi khairin, kecuali melainkan kita akan mengucapkan yang baik atas mereka, ya kita mendoakan rahmat kepada mereka, ya kita katakan mereka adalah para sahabat dengan doa semoga Allah meridhai mereka, radhiyallahu anhum ajmain, ya. Dan kita mengatakan seperti itu, mengatakan mereka kecuali kebaikan, ya menyebut kebaikan mereka, keutamaan mereka, kedudukan mereka, ya di sisi agama, ya. Naqul taqul Rasulullah SAW, dia mengatakan Nabi SAW, idza dzukira ashabi famsiku. Apabila disebutkan tentang sahabatku, maka tahanlah oleh kalian, diam, ya. Janganlah kalian berbicara yang tidak-tidak. Jangan kalian berkomentar terhadap sesuatu yang buruk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Wa qala Sufyan bin Uyainah, dan dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, man nataqa fi ashabi Rasulullah sallallahu, siapa saja yang berbicara terhadap perkara urusan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, persoalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi kalimatin, dengan suatu ucapan saja yang buruk, bahwa sahibu hawa, maka dapat dipastikan bahwasanya orang ini awalnya adalah pemilik atau pengikut hawa nafsu sebelum lebih jauh kepada, ya sebagai seorang yang kufur, ya, karena dia sudah berkomentar, sudah memberanikan diri untuk ya mencari-cari celah kesalahan para sahabat misalnya, yang mereka itu ya seluruhnya adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memaafkan mereka. Mereka diberikan tempat tinggal, sungai yang mengalir, ya, dan sebagainya. Kemudian qala Nabi SAW, ashabi kan nujum, ya bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Ini hadisnya dhaif, ya. Beliau mengatakan Nabi SAW, para sahabatku ini seperti ya bintang-bintang, dari mana saja, dari apa saja kalian mengikutinya, maka dipastikan mendapatkan apa namanya, dengan sendirinya mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ya, ini hadisnya dhaif, ya la aslalahu, tidak ada asalnya. Kemudian beliau melanjutkan wasam'u wa ta'ah lil a'immati fima yuhibbullah wa yarda. Yuhibbullah wa yarda. Dan wajib atas kita untuk ya mendengar dan taat kepada a'immah, kepada para imam, ya kepada para ya pemimpin. Di sini maksudnya adalah para imam, ya, dan di antara tafsirannya adalah para ulama, ulama rabbani. Dan di sini disebutkan fima yuhibbullah wa yarda. Dari apa saja perkara yang diperintahkannya itu, yang kita wajib untuk mendengar dan taat terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini wajib untuk kita taat. Ya, karenanya ada hadis juga, ya, tidak ada ketaatan la ta'atul makhluk fil ma'siyatillah, di dalam tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang mengajak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita untuk ya mendengarkannya, mentaatinya, menerimanya, tidak berkomentar, tidak sombong, ya. Hatta sekalipun kebenaran itu datang dari anak kecil misalnya, ya wajib kita untuk menerima kebenaran tersebut, ya apalagi dari para imam, para pemimpin dan sebagainya yang mengajak kepada ya hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kekufuran, bukan kepada kemaksiatan, ya itu tidak ada ketaatan, ya tidak ada ketaatan, ya bahkan Allah menyebutkan tentang ketaatan kepada orang tua saja di dalam surat apa, ya itu diawali dengan apa, taat kepada Allah dan Rasulnya dulu, baru taat kepada orang tua. Seperti itu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dulu, ya.
Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya ini di atas segala-galanya. Setelahnya nanti taat kepada makhluk itu dalam perkara apa? Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang ya membawa kita kepada keimanan, ketaatan kita kepada Allah, maka itu wajib didengar dan ditaati. Tapi kapan saja perkara tersebut ya datang dari siapa saja yang dia mengajak untuk kita kufur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Ya, wallahu musta'an. Wa man wali al-khilafa bi ijma'in nasi alaihi wa radahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Dan setiap siapa saja orang yang dia diberikan dapat mengemban kepemimpinan dan itu disetujui oleh manusia dan mereka ridha akan hal tersebut, ya, dan ini juga diantara metode daripada sistem Islam, ya, bukan seperti sistem kufur yang mana mereka menjadikan apa namanya pemilihan kepada calon pemimpin misalnya itu melalui jalan kekufuran, jalan kekafiran demokrasi, suara dari rakyat ke rakyat, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kemungkaran dan kekufuran. Di antara sederhananya saja yang dapat diketahui oleh manusia pada saat ini yaitu adalah suaranya orang yang fajir, orang yang kufur itu sama setara dengan suaranya orang yang beriman. Adapun ya sistem di dalam Islam itu adalah ahli wal aqd, ya, kemudian ya, sistem apa namanya memilih ya dari pemimpin yang apa namanya setelah sebelumnya, ya. Nah, ini tentu diridhoi oleh kaum muslimin, ya, dan tentu saja pemilihannya tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa dia adalah orang yang tepat dan yang baik, ya, para ulama rabbani maksudnya, bukan ulama-ulama yang menyimpang, ulama-ulama sesat, ya, tidak mengerti agama, ya. Sehingga siapa saja yang diberikan ya tugas di dalam mengemban kepemimpinan dan manusia itu ya menyetujuinya, berkumpul menyetujuinya dan ridha, maka dialah fahuwa amirul mukminin, maka dia adalah pemimpinnya orang-orang beriman, ya, amirul mukminin yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah, ya. Maka sebagian orang dari kalangan maz'umin, ya, orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada salafiyah, ya, nasallahu salamul afiyah, dari kalangan murji'ah, gulat, al-asr di zaman sekarang ini, mereka mensifatkan atau menggelari sifat yang paling mulia kepada seorang pemimpin, ya, yang mana pemimpin itu adalah togut, nggak bisa membedakan antara togut dan amirul mukminin. Dia katakan togut itu adalah amirul mukminin, ya, subhanallah. Ini pembahasan tersendiri memang, tapi ini hanya sekedar wawasan, ya. Yang pantas diberikan gelar Amirul Mukminin dan diberikan ketaatan dan kita wajib mendengar dan taat kepadanya adalah dia yang memiliki ilmu dan mengajak manusia itu untuk taat kepada Allah berdasarkan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Bukan kepada kekufuran, bukan kepada kefasikan, kefujuran dan kedurhakaan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Amirul Mukminin, ya. Kemudian wala yahillu li ahadin an yabita lailata wala yara anna alaihi imaman barra'an kana aw fajiran. Dan tidak halal bagi seseorang itu yang mana dia itu bermalam kemudian dia melihat bahwasanya ada seseorang imam, ya, tapi dia tidak mau ya mendengar dan taat. Terlepas dari imam itu seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau imam itu merupakan seorang yang fajir. Perhatikan di sini, ya. Tolak ukurnya adalah kekufuran atau bukan, ya. Jadi selama orang itu fajir, selama seorang itu memiliki dosa-dosa, kekeliruan dan kesalahan apapun itu dan dia adalah seorang imam, maka kita wajib meluruskannya, menasihatinya dan tetap mendengar dan taat kepadanya. Ya, jadi batasannya seperti itu. Tapi kalau dia kufur ya tidak ada urusan, ya. Dia kufur ya dia seorang kafir, disebutkan kekafirannya, ya. Jadi jangan dipukul rata atau dicampur-campur, ya.
Jadi batasnya adalah baik dia itu seorang yang bertakwa, seorang yang dia itu alim ataupun dia seorang yang fajir, maka tetap kita memberikan loyalitas kepadanya, ya, kecuali dia terjatuh ke dalam kekufuran itu dan dia bersikukuh, ya, bersikukuh terhadap kekufuran tersebut. Kemudian wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin, ya, wa salatul jumu'ah khalfahum jaizatun. Dan juga perkara-perkara setelahnya dari kepemimpinan itu, semisal berhaji, berperang, itu semuanya bersama imam, ya, bersama pemimpin, ya, yang tadi disebutkan yaitu Amirul Mukminin, bukan Amirul Kafirin, bukan togut, bukan, tapi Amirul Mukminin, ya. Kemudian sholat Jumat di belakang mereka itu adalah diperbolehkan. Wa yusolli ba'daha sitta rakaatin, ya, rakaatin, ya. Kemudian ini kaidah fikih, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali, ya, tentang masalah sholat Jumat. Setelahnya kita diperbolehkan untuk sholat 6 rakaat, maksudnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah 2 rakaat sampai berjumlah atau total 6 rakaat. Seperti itu nggak masalah, ya. Yafsilu baina kulli rakaatain hakadha qala Ahmad bin Hambal. Ya, ini dia membawakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya. Wallahu musta'an. Sallallahu afiyah. Baik, kita cukupkan sampai sini pembacaan kita. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menyelesaikan kitab-kitab yang sedang kita pelajari, yang sedang kita baca ini, ya, terutama di dalam kitab Syarh Sunnah ini hingga kita menyelesaikannya. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.